Terima kasih telah mensupport channel Mimin. Kita lanjutkan part 13. Terkena panah akibat serangan Elena. ST mengaktifkan skill recovery yang bisa memulihkan energi dan luka secara otomatis. Elena melihat itu langsung terkejut. Dia sembuh begitu saja. Melihat kekuatan itu, Elena melancarkan beberapa serangan yang mendarat langsung ke tubuh ST. Aku terlalu meremehkannya. Aku terlalu santai menghadapi elf. Elena bergumam. Kemampuan yang mengejutkan. ST melancarkan airbus ke arah Elena. Melihat itu Elena melancarkan serangan anak panahnya ke arah tangan ST. Apa? Dia menggagalkan skillku. Apa mungkin anak panah ini? Si tengkorak menerangkan. Skill seperti airbus memfokuskan mana dahulu untuk membuat tenaga atom, yang kemudian akan menghasilkan efek. Jika tenaganya rusak sebelum terbentuk sempurna, mana akan terpecah dan skill bisa ditangguhkan. Tapi itu hanya sebatas teori. Dia menyerang atom yang sangat kecil dan tidak berwarna. Hanya dalam waktu 2 detik melalui prediksi gerakanmu. Kelihatannya dia bukan elf sembarangan. ST melaju ke arah Elena untuk memperpendek jarak. Itu bukan senjata biasa. Ternyata masih banyak trik yang dia sembunyikan. Gumam Elena. Kalau begitu, aku akan mendekat dan mengincar kepalanya. Dari jarak segini, aku bisa menyerang cincinnya. Aku akan membatalkan skillnya begitu aktif, lalu membidik kepalanya. Sekarang waktunya. Tapi yang diprediksi Elena salah. ST tidak menggunakan skill, akan tetapi dia menggunakan pukulannya ke arah wajah Elena. Walaupun elf lincah, mereka tidak bisa bergerak di udara. ST memegang kerah baju Elena, agar dia tidak bisa bergerak. Waktu pun berlalu. Baru kali ini aku sangat lelah melawan seseorang. Sejak duel dengan guru pedangku waktu kecil. Terlihat 3 elf sudah diikat oleh ST. Apa-apaan kau manusia? Kenapa kau bersikeras untuk masuk ke hutan ini? Apa kau juga mau menghabisi kami? Apa menghabisi? Aku tidak ada urusan dengan elf. Bahkan sejak awal aku tidak berniat berkelahi. Biarpun begitu, bersiaplah untuk menerima ganjaranmu, karena hendak membunuhku. ST mengeluarkan barang-barang yang dimiliki 3 elf tersebut dan mengambilnya. Bersyukurlah karena aku hanya mengambil segini. Aku berpikir, aku akan mati karena bertarung tadi. Aku layak mendapatkan sebanyak ini, jadi jangan begitu kaget. Biar aku beritahu, aku kesini untuk mencari Dungeon di hutan. Sepertinya ada 3 Dungeon. ST melihat peta yang dirampas dari Elena. Baiklah, dengan ini aku tidak akan tersesat di hutan. Aku pinjam petanya. Aku akan kembalikan, jika kita bertemu lagi. Tunggu, itu. Sampai jumpa. Itu tunggu. Manusia. Kembali. ST sekarang sudah sampai ke Dungeon pertama. Sepertinya ini tempatnya. Aku sudah lewat di sini berkali-kali tanpa peta. Ternyata ada di bawah pohon. Biasanya, di sekitar Dungeon, tidak bisa ditumbuhi tanaman karena mana. Wah, ini sangat keren. Kenapa kau terkejut? Aku baru pertama kali masuk ke Dungeon yang dipenuhi tanaman seperti ini. ST mengaktifkan skill pathfinding. Peringatan. Pathfinding tidak dapat digunakan karena Anda tidak memenuhi syarat. Aku tidak berpengalaman di Dungeon semacam ini, jadi skillku tidak mempan. Bagaimana kalau yang ini? Animal Instinct. Wah, kau mencari tahu lokasi pakai pantulan bunyi pedang. Ekolokasi ya, kau pantas menjadi seorang penjelajah. Sejak kapan kau mulai menjelajah Dungeon? Sejak umur 12 tahun. Ternyata ini cara yang bagus untukku mencari uang. Sambil melakukan yang aku sukai. Ngomong-ngomong, jika sudah sejauh ini, seharusnya muncul sesuatu, tapi tidak ada apa-apa. Kalau ada monster,
Mestinya paling tidak aku bisa mendengar detak jantung mereka. Dasar manusia, mulutmu harimaumu. Hah, benar. Makanya diam itu emas. Lanjut part 14. Itu monster juga. Namanya Rodriguer. Akaria. Berarti akar-akar di sekitarnya menganggapku musuh. Sebaiknya kau tidak menyentuhnya. Pantas saja aku tidak bisa merasakannya. Karena tanaman tidak punya detak jantung. Selama ini aku hanya menghadapi monster hewan. Aku belajar hal baru lagi. ST saling serang dengan akar-akar tersebut. Meskipun jumlahnya banyak, kelihatannya mereka cukup lemah. Tiba-tiba dari belakang agar-agar itu mengenai ST dan mengikat seluruh tubuhnya. Satu pergelangan tangannya ditancapi akar-akar kecil. Hah, apa ini? Sudah kubilang jangan sentuh mereka. Sudah terlambat. Tunggu dulu. Dia menghisap darahku. Darahku dihisap. Hah, benar, pantas saja akarnya berwarna merah. Ternyata akarnya menghisap darah makhluk hidup. Mereka menghisap makin dalam. ST mengaktifkan skill crosswind. Akar-akar yang menjerat ST langsung hancur. Bukan begitu caranya menggunakan crosswind. Tapi untunglah kau tidak menjadi dendeng. Teganya kau bilang begitu. Aku bisa mati kalau lengah. Mulai sekarang aku akan serius. Hanya ini yang bisa melawan pohon. RT mengaktifkan skill fireball. ST menembakkan ke arah akar-akar itu. ST tidak menyangka tembakannya sekuat itu. Ini lebih dari yang kubayangkan. Efeknya luar biasa. Serap semua mana yang ada di sini. Baiklah, sekarang aku akan membakar semuanya. Terjadi ledakan hebat sampai ke pintu masuk Dungeon. ST pun terbawa keluar. Banyak jendela status yang muncul. Limit mana Memento Mortem bertambah dari 150 menjadi 250. Dua skill baru telah terbuka, termasuk skill reaktif skin. Bagus, mari kita cek kemampuan baruku. Jumlah artefak yang diserap 1. Jumlah mana yang tersimpan 4564. Dan banyak sekali lagi yang masih terkunci. Untuk membukanya perlu mana yang sangat banyak. Tiba-tiba Elena muncul di belakang ST. ST terkejut, ST langsung mengarahkan pedangnya ke leher Elena. Aku bukan mau berkelahi. Aku kira kau mau berkelahi lagi. Kenapa kau ke sini? Mau petanya? Sudah kubilang, akan aku kembalikan, jika aku sudah selesai. Aku ke sini bukan karena petanya. Kau boleh mengambil apapun, tapi tolong kembalikan satu barang. Hah, benda apa? Liontin. Oh, maksudmu ini. Iya benar, Nona Elena. Syukurlah Nona baik-baik saja. Nona dilarang pergi sendirian. Itu kan, kenapa dia punya liontinnya? Tiba-tiba Elena memukul kedua bawahannya. Elena memasang wajah yang sangat seram, jangan mengganggu. Si tengkorak muncul. Aku baru bangun, apa yang terjadi? Aku mohon tolong kembalikan. Aku akan turuti maumu. Kau tahu itu gegabah kan? Memangnya kau tahu apa yang akan aku minta? Bagaimana jika aku orang jahat? Orang jahat tidak akan bicara begitu. Kau bahkan membiarkan orang yang kau selamatkan begitu tahu bahwa dia jahat. Menurutku, kau sama sekali tidak jahat. Baiklah, anggap saja begitu. Ini liontin apaan? Sangat berharga untukmu. Tidak perlu dijawab jika kau tidak mau menjawab. Aku akan mengembalikannya kalau ini berharga untukmu. Tapi, ada syaratnya. Katakanlah. Aku sudah janji akan menuruti maumu. Misiku adalah menghancurkan semua Dungeon di hutan ini. Apa? Elena sangat terkejut. Bantu aku. Jika misiku sudah selesai aku akan kembalikan liontinmu. Bagaimana? Oke, baiklah. Lanjut part 15. Pastikan aku tidak berpapasan dengan elf di perjalanan saat mencari Dungeon. Bujuk mereka apabila berpapasan.
Kau boleh berkata apa saja. Kau boleh bilang bahwa aku budakmu atau penjahat yang mau kau interogasi di suatu tempat. Terserah kau, pokoknya. Bantu aku menghindari perkelahian dengan elf yang mungkin aku temui di perjalanan. Elena menyetujui persyaratan ST. Elena memberikan surat kepada anak buahnya untuk menyerahkan surat itu ke ketua. Yang isinya, Elena akan pergi beberapa hari. Elena akan mengawal hutan dan pergi berpatroli ke tempat yang jauh. Jangan khawatirkan aku. Akhirnya Elena dan ST pergi menuju Dongeon selanjutnya. Elena mengingat masa kecil dulu. Sejak kecil hutan adalah rumahku. Nenek yang membesarkanku menceritakan berbagai hal. Di antaranya, ada kisah tentang manusia yang selalu diceritakannya. Manusia itu serakah dan bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan yang dia mau. Aku membuktikan sendiri fakta itu. Dari semua manusia yang masuk ke hutan. Tapi, untuk pertama kalinya, dia menunjukkanku hal selain niat jahat. ST berbincang kepada tengkorak. Kenapa suasananya seperti ini? Aku jadi tertekan. Si tengkorak menjawabnya. Kalian menjadi tim setelah bertarung mati-matian. Lebih aneh jika kalian mengobrol akrab. Kau benar. Hei, maaf ya. Kau jadi terpaksa ikut denganku. Aku tidak tahu apakah kau jahat. Tapi, aku juga tidak yakin kau baik. Kenapa kau mau menghancurkan Dongeon? Aku paham jika kau mengincar harta atau artefak di Dongeon. Tapi untuk apa seorang manusia sampai rela datang ke Dongeon di hutan ini? Ada banyak Dongeon di luar hutan. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tak yakin boleh menceritakan ini pada orang lain. 4 hari kemudian, ST dan Elena berhasil menemukan satu Dongeon yang berada di bawah tanah seperti sumur. Kedalamannya masih memungkinkan untuk dimasuki, tapi strukturnya membuat sulit untuk dilewati. Ini tinggi sekali. Dongeon memang bermacam-macam ya. Tiba-tiba ada monster serangga yang menyerang ST saat menuruni Dongeon dengan tali. ST pun menusukkan pedangnya ke arah monster tersebut. Hei, kau tidak apa-apa. Hati-hati, itu semut raksasa. Semut raksasa tersebut menyerang Elena. Lalu Elena menghindari dan menebas semut raksasa tersebut. Akan tetapi masih banyak raksasa semut yang berdatangan. ST dan Elena bekerja sama untuk mengalahkan para semut raksasa tersebut. Dengan begitu banyaknya semut raksasa yang datang, ST mengaktifkan Fireball. Kau tetap di belakangku, aku akan membakar semuanya. Fireball, Elena terkejut melihat skill Fireball milik ST. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia bermain-main ketika bertarung denganku? ST bergumam. Astaga, bau dan menjijikkan sekali. Terlihat mayat-mayat semut raksasa yang sudah terpanggang. Berapa skill yang bisa kau gunakan dari satu artefak itu? Entah, mungkin 10. Ngomong-ngomong, kenapa mereka harus mati seperti ini? Menghalangi pintu masuk saja. Mereka mencegah api tak menyebar ke dalam. Benarkah? Luar biasa. Monster bisa melakukan ini. Aku lupa bilang padamu, Dongeon ini namanya Smile Being. Bisa kau lihat penghuninya adalah serangga, terutama semut. Mayoritas berkulit keras, kecuali beberapa spesies. Aku bisa melihatnya. ST mengaktifkan skill Curse Eating untuk menyerap mana serangga ke dalam cincinnya. Apakah semua artefak punya segel seperti itu? Tidak, sepertinya tidak. Kenapa kau menatap seperti itu? Apa ini sangat aneh? Menyerap mana berbeda dengan menyerap energi. Kau menyerap mana sampai ke bagian inti, seperti jiwanya. Artefak ini hanya bisa menyerap mana dari monster. Itu pun harus monster mati. Artefak ini tidak mencelakai orang, walaupun kadang menyerap artefak lain. Oh begitu, oke, sekarang ayo pergi. Tengkorak berkata, apa kau setuju dengannya? Tidak sih.
Memangnya kau punya pilihan lain? Tidak sih. Sialan. Kita sudah berjalan jauh. Kenapa jalannya rumit sekali? Karena rumit, elf juga kesulitan dan tidak bisa menguasai dunia ini. Lihat saja nanti aku pasti bisa. ST menancapkan pedangnya dan mengaktifkan skill Animal Instinct. Dia terkejut saat mendeteksi serangga dan semut raksasa yang sangat banyak. Oke, part 15 selesai sampai di sini. Terima kasih.